Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para siswa MTS NUTBS Kudus, terutama kelas 8, marilah pada kesempatan kali ini kita kembali mengulas mengenai materi tentang ilmu falak, yaitu tentang gerhana bulan. Namun sebelumnya, seperti biasa kita kirim Fatihah kepada mu'alif kitab ini, yakni Romo Kiai Haji Nur Ahmad, dengan harapan semoga nanti apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah, manfaat. Ila hadrati Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi, thumma ila hadrati jami'il muassisina fi madrasatina Tashfiqitullah, thumma ila hadrati muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Haj Nur Ahmad bin Siddiq bin Saryani, ghafarallahu dzunubahum wa satara uyubahum. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baiklah para siswa kelas 8 khususnya, mari kita mengulas kembali apa yang telah kita pelajari di waktu-waktu dan kesempatan sebelumnya. Materinya adalah mengenai gerhana bulan. Gerhana bulan secara bahasa berarti memasuki. Sedangkan gerhana bulan secara istilah ini bisa diartikan sebagai keadaan di mana seluruh piringan bulan memasuki kerucut bayangan bumi yang tidak terkena sinar matahari. Gerhana bulan pasti terjadi ketika fase purnama, yaitu sekitar tanggal 13, 14, atau 15 bulan Hijriah. Namun setiap fase purnama itu belum tentu terjadi gerhana bulan. Dari perhitungan yang kita pelajari di kesempatan yang kemarin, beberapa sudah sampai jauh ya nomornya. Tapi kita kembali ulas supaya yang lupa menjadi ingat. Mengenai perhitungan awal bulan ini, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan ya sebelum kita lanjut. Yang pertama, tolong dipersiapkan kalkulatornya. Bebas, kalkulator merek apa bebas. Yang penting bisa digunakan. Kemudian yang kedua, siapkan kitab Syamsul Hilal. Karena nanti tabel datanya itu semuanya ada di kitab Syamsul Hilal. Kemudian yang ketiga, nanti ada link download mengenai contoh perhitungan yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Jadi nanti tolong di-download dahulu. Lebih-lebih nanti bisa di-print supaya nanti lebih fokus. Baiklah, kita ulas lagi mengenai perhitungan awal bulan ini. Perhitungan gerhana bulan ini. Langkah pertama yang harus kita tempuh, yang harus kita lakukan adalah mencari data tahun tam dan mencari data bulan. Di sini saya contohkan, kita mencari gerhana bulan pada bulan Rabiul Akhir tahun 1444. Pertama yang dicari adalah data tahun tam. Tahun tam adalah tahun dikurangi 1. Makanya ketika soalnya ini adalah tahun 1444, maka data yang dicari adalah tahun 1443 dikurangi 1. Ini bisa dicari di kitab Syamsul Hilal halaman 55 sampai 70. Bisa dicari tahunnya. Ini. Kalau sudah ketemu tahun 1443,
maka data yang ada di sebelah kanannya tinggal dimasukkan. Ini alamahnya dimasukkan, alamah, kemudian khosoh, wasat, khosoh, dan markas. Ini masing-masing dimasukkan. Kalau sudah, kemudian dilanjutkan mencari data bulan. Data bulan ini adalah bulan yang dicari. Kalau misalnya soalnya Rabiul Akhir, maka bulan yang dicari adalah Rabiul Akhir. Ini ada di halaman 4B. Ada di halaman 4B, silakan dibuka. Jangan sampai keliru yang A, karena A ini untuk mencari awal bulan, sedangkan yang gerhana ini adalah yang B. Kita cari bulan Rabiul Tsani. Kalau di sini Rabiul Tsani ya. Dicari, kemudian datanya tinggal dimasukkan. Alamah, hisoh, wasat, khosoh, dan markas. Kalau datanya sudah dimasukkan masing-masing, maka setiap kolom ini dijumlah, ditambah. Misalnya ini, Al-Markas mendapatkan angka 25,784, dijumlah, ditambah 101,869. Hasilnya adalah 127,653. Begitu seterusnya, mulai dari markas, khosoh, wasat, hisoh, dan alamah, ini masing-masing dijumlah semua, menggunakan kaidah masing-masing, derajat, kemudian jam, dan hari. Ingat-ingat, derajat ini maksimal 360. Maka kalau hasilnya lebih dari 360, dikurangi 360. Kemudian jam maksimal adalah 24. Kalau lebih dari 24 harus dikurangi 24. Dan hari ini maksimal 7. Jika lebih dari 7 harus dikurangi 7. Maka dari hasil penjumlahan ini mendapatkan angka 127,653 untuk markas, kemudian khosohnya 299,553. Kemudian al-wasatnya menghasilkan angka 230,263. Khisohnya mendapatkan angka 7,454. Alamah yang jam ini mendapatkan angka 2,044. Dan hari mendapatkan angka 5. Angka-angka ini nanti berguna untuk mencari data setelahnya. Mulai dari nomor 1 sampai nomor 49. Ini makanya harus teliti. Langkah awal ini harus teliti, karena nanti kalau misalnya ada kesalahan di awal, nanti selanjutnya akan menjadi salah. Baiklah, kita lanjutkan. Untuk selanjutnya, dalam mencari data, ini ada 3 macam ya. Ada data yang dicari melalui tabel di kitab. Biasanya ini tercantum halamannya. Contohnya nomor 1 dan nomor 2. Ini kan mencari ta'dilul khosoh atau TK dan mencari ta'dilul markas atau disingkat TM. Ini di sini di samping kanannya ada keterangan halaman. Maka nanti mencari datanya harus melalui halaman tersebut. Contoh ta'dilul khosoh ini dicari di halaman 5. Maka kita buka kitabnya halaman 5. Silakan dibuka kitabnya halaman 5. Di sini diterangkan bahwa TK atau ta'dilul khosoh itu diambil dengan khosoh. TK diambil dengan K. Kalau ada kata-kata diambil, maka kita harus mengetahui khosohnya berapa, K-nya berapa. Kita lihat lagi. Khosohnya di sini adalah 299,553. Ini harus dibulatkan dulu. Dibulatkan sehingga komanya hilang. Karena di belakang koma adalah 5. Dan aturannya adalah 5 ke atas harus ditambahkan 1 ke depannya. Maka 299,553 ini dibulatkan menjadi 300. Jadi khosohnya adalah 300. Setelah itu cari derajat
yang ada di atas ya. Angka yang ada di atas ini adalah derajat. Cari angka 300 atau yang mendekati di bawahnya. Karena yang paling mendekati ini adalah 300, maka kita ambil kolom yang 300 ini. Karena 300 ini pas angkanya dan tidak memiliki sisa, maka barisnya kita cari angka 0. Karena 300 kurangi 300 kan 0. Pertemuan antara 0, baris 0 dan kolom 300 ini menghasilkan angka 9,117. Maka angka 9,117 ini menjadi nilai ta'dilul khossah. Dimasukkan ke dalam tabel 9,117. Kita lanjutkan cara kedua, yang kedua, yakni mencari ta'dilul markas. Ta'dilul markas ini caranya sama, cuman nanti pengambilan dan sumbernya berbeda. Ta'dilul markas ini diambil di halaman 6. Halaman 6. Silahkan dibuka halaman 6. Halaman 6. Ta'dilul markas ini diambil dengan markas. Maka kita harus mengetahui nilai markasnya berapa. Di sini nilai markasnya adalah 127,653. Dibulatkan menjadi 128. Kita kembali lagi ke halaman 6. 128 dilihat derajat yang atas nih. 128, angka yang mendekati di bawahnya adalah angka 120. Kalau 150 kan di atas 128. Yang mendekati di bawah 128 adalah 120. Kita ambil kolom 120. Karena tadi markasnya adalah 128, maka sisanya adalah tinggal dikurangkan 128 dikurangi 120, hasilnya adalah 8. 8 ini kita cari di bagian kiri. Urutkan ke angka 8. Pertemuan antara baris 8 dan kolom 120 ini nanti menghasilkan angka 3,500. Tinggal dimasukkan, berarti ta'dilul markasnya menghasilkan angka 3,500. Itu ya. Untuk seterusnya ini ada operasi perhitungan, baik itu perkalian, kemudian penjumlahan, pengurangan dan seterusnya, tinggal dihitung sesuai perintahnya. Kalau misalnya ini dikali, tinggal dikali. Kalau ini dijumlah, tinggal dijumlah dan seterusnya. Yang kita perlukan hanya ketelitian dan perhitungan tadi. Makanya saya anjurkan untuk menggunakan kalkulator supaya dalam perhitungan itu mudah. Ini ya, kalau perintahnya dijumlah, tinggal dijumlah. TK ditambah TM, kemudian dikali dengan kaidah. Kaidahnya ini tetap ya, 0,083, tidak bisa diubah. Dikali, kemudian hasilnya menjadi 1,047 hasil dhorob. Kemudian hasil dhorob ini ditambahkan dengan ta'dilul markas, yang mana ta'dilul markas ini sama dengan yang nomor 2. Kemudian hasil dhorob ditambah ta'dilul markas, hasilnya menjadi ta'dilus syams. Nilainya adalah 4,547. Sampai sini saya rasa masih mudah karena ini tinggal menghitung sesuai dengan operasi perhitungannya. Kita lanjutkan yang nomor 8. Seperti yang sudah saya sampaikan, nomor 8, karena ini tidak ada keterangan halaman dan di atasnya tidak ada operasi penjumlahan atau perhitungan, maka datanya diambil di data yang sudah ada. Wasat ini diambil di data yang paling atas. Bisa dilihat kolom nomor 3 dari kanan. Wasatnya adalah
menghasilkan angka 230,263. Angka ini tinggal disalin ke nomor 8, sama persis. Berikut desimalnya juga sama. Kemudian dari wasat ini, kalau sudah kita salin, dikurangkan dengan ta'dilus samas, yang mana ta'dilus samas ini sama dengan yang nomor 7, tinggal disalin, kemudian dikurangi. Wasat dikurangi ta'dilus samas menghasilkan angka 225,716. Angka 225,716 ini adalah muqawimus syams, nomor 10. Kalau sudah, tinggal nanti langkah selanjutnya ditambahkan dengan angka 180. Kalau sudah, nanti tinggal dijumlahkan muqawimus syams atau MS dijumlahkan dengan 180. Hasilnya adalah 45,716. Mengapa lebih kecil? Karena nanti ini hasilnya 225,716 ditambahkan 180,000, ini hasilnya lebih dari 360. Makanya harus dikurangi 360. Hasilnya menjadi muqawimul qamar, nilainya adalah 45,716. Sampai sini, misalkan masih ada yang bingung, coba videonya diulangi lagi, karena ini butuh ketelitian dalam hal hitung-menghitung ya, jumlah, kemudian pengurangan, perkalian. Baiklah, kita lanjutkan yang nomor 13. Nomor 13 ini kita mencari data bu'dul qamar. Mencari data al-bu'dul mutlak. Ini sama dengan nomor 3. Nomor 3 bu'dul mutlak, angkanya adalah 12,617. Tinggal disalin ke nomor 13. Sama angkanya, 12,617. Kemudian yang nomor 14, ini kita diperintahkan untuk mencari ta'dilul ayyam. Lagi-lagi ta'dilul ayyam, di sebelah kanannya tertera halaman, berarti harus dicari lewat kitab. Di situ adalah halaman 7A. Kalau mau mencari ta'dilul ayyam, silakan dibuka kitabnya, halaman 7A. Kalau sudah, kita lihat perintahnya. TY atau ta'dilul ayyam ini diambil dengan MS atau muqawimus syams. Muqawimus syams ini sama dengan yang nomor 10 ya. Muqawimus syams di sini nilainya adalah 225,716. Dibulatkan menjadi 226. Kita kembali lagi ke halaman 7A. 226. Kita cari angka yang mendekati. Di sini ada angka 180, kemudian ada 210 dan 240. Maka yang mendekati di bawah 226 adalah angka 210. Kita ambil kolom yang 210. Kalau sudah, cari sisanya. 226 kurangi 210. Hasilnya adalah 16. 16 cari di sebelah kiri. Cari, kira-kira ada enggak? 0, 5, 15, 20. Cari yang mendekati 16. Yang mendekati 16 adalah angka 15. Maka kita temukan antara baris 15 dengan kolom 210. Maka menghasilkan angka 0,283. Dimasukkan ke dalam tabel.
tabel perhitungan. 0,283. Kalau takdilul ayam sudah ketemu, nih ya, takdilul ayam sudah ketemu yaitu 0,283, maka kita tinggal mengurangkan bu'dul mutlak atau BM dikurangi takdilul ayam. 12,617 dikurangi 0,283 menghasilkan angka 12,334. Ini menjadi bu'dul mu'addal. Kita lanjut mengambil data nomor 16. Coba ini disimak. Nomor 16, kita mencari hisatu sa'ah atau disingkat HS. Dicari melalui halaman 9. Nah, kalau ada kata-kata halaman 9, maka langsung buka kitabnya halaman 9. Silakan dibuka. Di halaman 9 ini, dilihat itu HS diambil dengan K. Hisatu sa'ah diambil dengan khosoh. Maka kita lihat nilai khosohnya berapa. Kita lihat nilai khosohnya adalah 299,553 dibulatkan menjadi 300. Maka kita mencari derajat 300. Kembali lagi ke halaman 9. Kita cari angka 300 derajat. Di sini sudah saya lingkari ya. Kita cari derajat 300, langsung ketemu karena ini nilainya pas 300, maka langsung ketemu hasilnya adalah 2,072. Untuk hisatu sa'ah ini ada di kolom kedua ya. Kolom pertama ini namanya derajat, kolom kedua ini adalah hisatu sa'ah. Maka hisatu sa'ah nilainya adalah 2,072. Kita masukkan ke dalam tabel perhitungan, yaitu 2,072. Setelah kita menemukan hisatu sa'ah, maka tinggal mengalihkan al-budul mu'addal dikali dengan hisatu sa'ah. Hasilnya menjadi takdilul alamah, yaitu bernilai 25,556. Kita ambil 3 angka di belakang koma. 25,556. Sampai sini misalnya ada yang masih bingung, nanti diulangi lagi videonya supaya menjadi lebih paham. Kita lanjutkan yang nomor 18. Nomor 18 ini mencari al-alamah. Alamah ini kita ambilkan datanya yang sudah ada, yakni di kolom yang paling atas. Kita bisa lihat ini angkanya sama. Jamnya kita tulis 2,044, harinya ditulis 5. Tinggal dipindah 5, jamnya 2,044. Kemudian nomor 19, kita mencari data takdilul alamah. Takdilul alamah sudah ada di atasnya ini. Sama nilainya, yaitu 25,556. Tinggal dipindah, disalin. Setelah ketemu, kita tinggal mengurangkan alamah dikurangi dengan takdilul alamah. Ingat, ini menggunakan kaidah pengurangan. Karena ini pengurangan jam, maka menggunakan kaidah jika yang atas atau yang dikurangi lebih kecil daripada yang mengurangi, maka yang atas atau yang dikurangi ini harus ditambahkan 24. Ditambahkan dahulu 24. 24 tambah 2 kan 26. Baru dikurangkan yang bawah. Dan harinya harus dikurangi 1. Di kasus ini angka yang atas 2,044 lebih kecil daripada angka yang bawah 25,556. Maka yang atas harus ditambahkan 24, baru dikurangkan yang bawah, dan harinya dikurangi 1. Hasilnya adalah 4
harinya 4, jamnya adalah 0,488. Setelah kita menemukan hasil pengurangan tersebut, maka hasil pengurangan ini menjadi wasatul khusuf atau disingkat dengan WK. Setelah kita menemukan wasatul khusuf, untuk seterusnya langkah nomor 21 sampai 27 ini tinggal diikuti langkah-langkahnya. Kalau misalnya menghendaki untuk dikali, maka tinggal dikali seperti ini ya, 25,556 dikali 0,042. Kemudian kalau perintahnya dijumlah, maka tinggal dijumlah. Kalau perintahnya dikurangi, maka tinggal dikurangi. Adapun untuk perintah dikurangi, tapi di situ tertulis kata-kata dibalik, berarti yang bawah dikurangi yang atas, tinggal dibalik. Biasanya kan atas dikurangi bawah. Kalau dibalik berarti bawah dikurangi atas. Maka nanti hasilnya seperti yang tertera di sini, yaitu 2,881. Untuk nomor 1 sampai 27 caranya seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian untuk nomor 28 sampai nomor 31 ini masih sama. 28 mencari takdilul alamah. Takdilul alamah sudah ada di kolom sebelumnya, bisa dilihat dalam nomor 21. Ini juga tinggal mengikuti perintah dari operasi bilangannya, operasi perhitungannya. Nomor 28 dikalikan dengan nomor 29. Kaidahnya sama ya. Kaidah nomor 29 ini angkanya sama, yaitu 0,717. Dikalikan hasilnya menjadi 18,324. Kemudian nanti dikurangi khosoh dengan ketentuan dibalik. Berarti yang bawah dikurangi yang atas. Nanti akan menghasilkan KM atau khosoh mu'addalah. Khosoh mu'addalah ini hasilnya adalah 281,229. Sampai nomor 32 ini, mungkin kalau masih ada yang bingung karena terlalu cepat, bisa diulangi videonya. Karena kalau kita pengen bisa harus ditelaah lagi ya. Bukan belajar satu kali, melainkan beberapa kali. Baiklah, untuk selanjutnya kita mencari data yang mana kita harus memiliki ketelitian, karena saya rasa ini penggalian data yang agak rumit, yaitu nomor 33 sampai nomor 37. Kita mulai dari yang nomor 33, yakni mencari al-buhtu. Mencari al-buhtu atau disingkat B, ini dicari di halaman 9. Silahkan kitabnya dibuka halaman 9. Ini sama dengan tabel yang ada khisatus sa'ah ya. Untuk mencari al-buhtu, ini dilihat perintah yang ada di paling atas kiri. B diambil dengan KM. Buhtu diambil dengan khosoh mutlaqoh. Makanya kita harus tahu nilai derajat dari khosoh mutlaqoh. Khosoh mutlaqohnya kita lihat kembali. KM atau khosoh mutlaqohnya di sini adalah angka 281,229. Kita bulatkan menjadi 281. Karena di belakang 1 ini kan 2, maka dihilangkan 281. Kemudian derajat 281 ini kita carikan buhtunya di halaman 9. Kita lihat.
kita cari angka yang mendekati 281. Kita menemukan angka yang paling mendekati adalah 280. Kalau sudah ketemu derajatnya 280, kita tinggal tarik ke kolom buhtu. Kolom buhtu itu adalah kolom yang nomor 3. 1, 2, 3. Hasilnya adalah 13,050. Maka angka 13,050 ini kita pindahkan ke tabel perhitungan. Untuk yang nomor 34 caranya sama, nanti tinggal ikuti perintahnya. Ardul Qamar ini diambil halaman 7B. Buka kitabnya halaman 7B. 7B ini yang ini ya. Kalau 7A tadi kan untuk TY, takdilul ayam. Kalau 7B untuk Ardul Qamar hakiki. Untuk Ardul Qamar hakiki ini dicari dengan hissah mutlaqah. Maka nanti derajat hissah mutlaqahnya atau HM-nya ini berapa? Kita lihat. Nilai dari HM atau hissah mutlaqahnya adalah 2,881. Maka nanti kita mencari Ardul Qamar hakiki dengan angka 2,881. 2 sebagai derajat, 0,881 sebagai desimal. Kita lihat di kitab. Ini lihat derajatnya. Yang paling kiri, kolom yang paling kiri, ini terdapat derajat 0 sampai 12, kemudian 180 sampai 192. Kemudian yang paling kiri, yang paling kanan, ini ada derajat juga, mulai dari 179 sampai 167 dan seterusnya. Kalau misalnya ketemunya derajatnya ada di sebelah kiri, maka desimalnya cari di sebelah atas. Kalau derajatnya ada di sebelah kanan, maka desimalnya dicari di sebelah bawah. Karena tadi angkanya adalah 2,881, maka derajatnya di sebelah kiri, angka 2, kemudian desimalnya di sebelah atas. Ketemunya adalah angka 800 dan 2. Maka pertemuan antara 2 dan 800 ini menghasilkan angka 0,244. 0,244 ini kita pindahkan ke tabel perhitungan. Ini ya, 0,244. Kalau sudah ketemu, kita tulis di sini 0,244. Selanjutnya untuk nomor 35 sampai nomor 37 ini satu paket. Semuanya diambil di halaman 13 atau 14. Langsung buka kitabnya halaman 13, 14. Halaman 13, 14. Kita lihat. Kita memerlukan buhtu dan Ardul Qamar hakiki. Tadi kan sudah diketahui buhtunya berapa, Ardul Qamar hakikinya berapa. Yang paling atas ini adalah derajat buhtu. Yang sebelah paling kiri ini adalah sebelah yang Ardul Qamar hakiki. Maka kita pertemukan antara Ardul Qamar hakiki dengan buhtunya berapa. Ini ketemu angka, kita menemukan angka yang tertera di sini. Pertemuan antara 13,167 dan 0,233. Ketemunya adalah, ini bisa dilihat, asabiul khusufnya adalah total, kemudian sa'atul khusufnya 1,933 dan derajat sa'atul muktinya adalah 0,75. Baik, sampai sini. Kalau sudah ketemu, kita tinggal masukkan datanya, yaitu asabil khusuf total,
kemudian sa'atul muktinya 0,750, dan yang terakhir sa'atul khusufnya adalah 1,933. Setelah ini ketemu, nanti untuk nomor 38 sampai 49 ini tinggal ikuti alurnya sesuai perintah. Kalau misalnya ini dikurangi. Kalau misalnya ditambah, berarti ditambah sampai nanti yang terakhir ketemu yang nomor 49. Hasilnya adalah 4 hari 4 jam 2,421. Targetnya nanti anak-anak supaya bisa belajar menghitung sampai nomor 49. Baik, mungkin cukup sekian dulu dari ulasan kita, belajar kita mengenai gerhana bulan. Saya harap anak-anak semua bisa memahami. Kalau misalnya belum memahami, tolong diulangi videonya supaya tambah paham. Semakin menelaah, semakin bisa lebih mudah paham. Sekian dari saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.